Neneng, neneng, neneng. Ya Jom, lu pasti penasaran kan review jujur gua nih ya tentang EPZ TP35 Pro ini kan. Ya sebenarnya sih dari cuannya aja itu udah nggak usah diragukan lagi ya. Ada harga ya ada kualitas. Nah ini mah udah no debat banget ya, di mana-mana ya ada harga ya ada kualitas. Nah sebelumnya gua pernah review ya yang seri EPZ TP35. Ya mungkin ini bisa jadi perbandingan juga sih. Mending EPZ TP35 atau yang versi Pro-nya nih bang. Nah kita jangan dulu bahas mendang mending ya, meski negara Konoha ini lengket banget sama istilah mendang mending. Ya mending pakai JM mang, mending pakai Moonglove mang, mending pakai Sailing mang. Ya sekarang ya balik lagi ke selera lu, pengen dongle yang karakternya itu kayak mana. Nah kebetulan EPZ ini bener-bener spesialis sound clarity dan praise to performance ya. Ya gue bakalan bahas pertama adalah material ya, karena material ini penting banget kan. Nah terus gue bakalan bahas kualitas suaranya ya, bayar sekian nggak mungkin kan mau suara kayak kentut naga. Nah terus gue bakalan bandingin juga sama EPZ TP35. Nah di saat pembelian EPZ TP35 Pro ini ya lu bakalan dapet DAC audio TP35 Pro. Nah terus dapat juga konektor tipe C ke tipe C, dan lu juga bakalan dapat konektor USB. Nah jadi dongle ini mendukung konektor USB dan Type C itu khusus buat Android dan PC atau laptop. Nah kalau bisa HP lu iPhone ya berarti lu ambil konektornya yang Lightning ya, bukan yang tipe C. Tapi ya tergantung konektor HP lu juga sih. Tipenya itu micro USB, Type C atau Lightning. Nah sekarang gimana untuk material EPZ TP35 Pro ini? Nah untuk bahannya itu sama aja ya kayak EPZ TP35, yaitu menggunakan bahan aluminium, bukan bahan plastik Jum. Terus di bagian depannya itu menggunakan bahan gelas atau kaca gitu, yang kelihatannya sih ini premium banget Jum ya, soalnya lu bisa lihat langsung dalaman mesinnya juga. Nah terus untuk warnanya, yang TP35 Pro ini menggunakan warna gradient, gabungan antara biru dan emas, tapi ada juga sih warna yang lain kayak warna hitam gitu. Dan warna ini nggak luntur ya, masa iya harga segitu warnanya luntur. Nah terus di sekeliling dongle-nya itu dikasih dua tombol, yaitu tombol volume up dan volume down. Dan tombol ini kebetulan ada kombinasinya ya buat nyeting suara, nanti gue bakalan jelasin. Nah di bagian outputnya itu sudah mendukung jack audio 3,5 mm. Nah 3,5 mm ini colokan default headset ya, ya bisa disebut sih colokan rakyat lah. Nah terus ada juga jack audio 4,4 mm. Nah jack ini khusus banget buat headphone kelas atas atau headphone top tier yang bener-bener mengutamakan kualitas suara. Tapi ya langka banget sih barangnya Jum. Tapi ya lu bisa juga sih upgrade kabel headsetnya, itu misalkan colokan 3,5 mm di upgrade ke 4,4 mm. Yaitu kalau misalkan lu seorang audiophile sejati pasti tahu jack audio 4,4 mm. Nah di bagian inputnya ini cuma mendukung konektor Type C aja ya, dan konektor ini udah lu dapet di saat pembelian DAC audio TP35 Pro. Ya jadi lu nggak usah ribet-ribet nyari konektor penghubungnya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kualitas suara dari DAC audio mungil ini? Nah kalau misalnya dibandingin nih ya, lu pakai headsetnya langsung nih yang dicolokin ke HP-nya, terus nyoba juga tuh pakai DAC audio mungil ini, dan seriusan Jum, suaranya itu jauh banget Jum. Ya bisa dibilang nih ya, DAC audio ini bassnya bener-bener kerasa parah Jum. Tapi yang nggak kerasa sakit juga di telinga. Ya jadi antara musik, bass dan power itu bener-bener balance banget. Ya sebenarnya sih kalau misalnya lu pengen bener-bener tahu banget ya kualitas suara dari DAC audio TP35 Pro ini, yang paling cocoknya sih pakai headset yang kabelnya itu udah upgrade ke jack 4,4 mm. Nah lu bakalan kaget banget sama hasil suaranya Jum. Nah soalnya DAC audio ini udah mendukung sampling rate sampai ke 384 kHz. Nah bayangin aja Jum, musik high res aja 96 kHz. Nah kotak mungil ini bisa sampai 384 kHz. Ya emang apa ngaruhnya sih mang kalau angkanya tinggi? Oke. Kalau angka sampling rate tinggi, maka suara itu bakalan lebih detail dan jernih, Jung. Ya misalkan ya, lu main PUBG atau Genshin nih, jangankan suara langkah kaki musuh ya, suara kentut atau lawan lu lagi ngorong pun itu bakalan kedengeran. Sesensitif itu kan. Ya jadi kalau misalkan lu seorang musikers dan pengen suara yang benar-benar detail, suaranya jernih parah, terus ngutamain bass yang benar-benar over,
ya udah nggak salah lu pilih EPZ TP35 Pro. Ya soalnya udah gua rasain sendiri Jum. Gua pakai sekali aja itu udah langsung jatuh cinta. Ya apalagi kalau kita jalanin dulu, ya siapa tahu cocok. Baca. Nah sekarang kita mulai setting pakai kombinasi tombol Jum. Nah untuk volume up atau down, nah kalau misalnya kita tekan sekali maka volume itu akan naik dan turun secara bertahap ya. Tapi kalau misalnya kita tekan terus maka volume itu bakalan naik dan turun secara terus menerus. Nah kalau bisa di saat tekan tombol volume up atau tombol volume down dan muncul lampu ice blue atau warna biru keputihan, ya artinya volume itu sudah mentok. Nah volume ini nggak ngaruh ke HP-nya ya, jadi volume di HP dan volume di DAC audio ini masing-masing atau lu gua N. Nah terus kalau misalkan lu tekan sekali dan berbarengan ya antara volume up dan volume down, itu bakalan berganti mode gain. Nah tekan sekali maka suara bass dan power itu bakalan keluar. Nah tekan lagi sekali maka suara bass dan power itu bakalan mengecil Jum. Ya tinggal kalian tekan aja sekali kalau misalkan mau ganti mode. Nah kalau misalnya kalian tekan dan tahan tombolnya itu selama 3 detik maka lampu itu bakalan mati. Ya kalau misalnya ditekan lagi maka lampu bakalan nyala lagi. Nah setiap kalian colokin DAC audio ini ke HP kalian, otomatis mode yang aktif itu adalah mode UAZ 2.0. Ini mode defaultnya ya. Kalau misalnya kalian mau aktifin mode UAZ 1.0 atau mode gamingnya, kalian bisa tekan dan tahan tombol volume up atau volume atas. Nah kalian tekan aja, kemudian kalian colokin tuh konektornya ke HP kalian. Nanti lampu di DAC audio itu bakalan berkedip warna merah, ya artinya mode gaming itu sudah aktif. Nah sebenarnya untuk hasil suaranya nih ya, ini udah puas banget ya Jum. Tapi ya buat lu yang masih belum puas juga nih ya sama hasilnya, lu bisa coba audio FX yang dirilis langsung dari EPZ-nya, namanya adalah Workplay. Nah linknya itu udah gua taruh di kolom deskripsi. Lu tinggal download aja filenya dan install di HP lu Jum. Kemudian buka. Nah aplikasi ini bakalan deteksi dongle yang lu pakai ya. Kalau misalnya nggak dicolokin ya aplikasi nggak akan bisa dipakai. Ya jadi lu colokin dulu tuh dongle-nya ke HP lu, nanti aplikasi itu bakalan deteksi driver dari dongle EPZ-nya. Nah buat cara pakainya, lu bisa login pakai akun Gmail. Kalau misalkan belum punya, lu bisa daftar langsung dan ini gratis Yum. Nah kalau bisa sudah login, lu klik aja tulisan link. Nanti bakalan ada beberapa pilihan EKI, mulai dari mode EKI yang sudah diatur otomatis dan pilihannya juga itu banyak banget. Terus lu juga bisa setup manual sesuai sensitivitas telinga lu. Nah gampang kan? Nah sekarang pertanyaan penting nih, mending EPZ TP35 atau yang versi Pro-nya Mang? Nah sekarang balik lagi ke kebutuhan lu Jom. Kalau misal lu pengen suara yang jernih, tajam dan ngebas banget, ya ambil TP35. Tapi kalau misalkan lu pengen suara bass yang sedikit dioptimasi, terus suara bener-bener sensitif banget, tapi tetap bersih, ya ambil TP35 Pro. Jadi kalau misalnya untuk suara bass masih lebih unggul TP35 dibanding yang Pro. Tapi kalau misalnya untuk sensitivitas, yang TP35 Pro itu menang juga. Jadi silahkan pilih, pengen yang 35 atau yang 35 Pro.